Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Woro Sumarni, selaku dosen pembimbing mata kuliah Kimia Dasar 1, dan juga teman-teman pada rombel pada hari ini yang berbahagia. Tak lupa, pertama-tama kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita dapat bertemu secara virtual pada pagi hari ini untuk berdiskusi tentang materi periodic properties of the elements. Adapun anggota pada kelompok kami, yakni ada Eiza Alifia dengan NIM 430142118, kemudian ada Afifa Azuzahronada dengan NIM 43014211037, dan saya sendiri yakni Indi Prilistiana dengan NIM 43014211067. Baik, langsung saja kita akan membahas materi. Untuk materi pertama, saya persilahkan rekan saya untuk menjelaskan materi tersebut. Kepada Eiza Alifia, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan tabel periodik. Jadi perkembangan penyusunan tabel periodik itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah sebelum sistem periodik modern. Nah, di sini yang pertama itu ada tabel periodik logam dan non-logam, di mana para ahli kimia yang berasal dari Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Unsur logam yang dikenal pada saat itu diantaranya ada besi, emas, perak, nikel, dan tembaga. Sementara unsur non-logam yang dikenal ada 7, yaitu arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Kemudian selanjutnya ada tabel periodik Lavoisier. Jadi pada tahun 1743, ahli kimia Prancis membuat tabel periodik dengan mengelompokkan unsur-unsur dalam 4 golongan, yaitu golongan pertama atau golongan gas terdiri dari oksigen dan hidrogen, golongan 2 atau golongan non-logam terdiri dari sulfur, fosfor, karbon, klor, dan klor. Golongan ketiga terdiri dari arsen, bismut, kobalt, timbal, nikel, perak, dan timah. Sedangkan golongan keempat terdiri dari kalsium oksida, barium oksida, silikon 4 oksida, magnesium oksida, dan aluminium oksida. Selanjutnya dikenal ada tabel periodik Fried-de-Brenner. Jadi pada tahun 1829, de Brenner menemukan kenyataan bahwa massa atom relatif strontium berdekatan dengan massa atom relatif dua unsur lain yang mirip dengan strontium. Dua unsur tersebut adalah cesium dan barium. Selanjutnya, ilmuwan Jerman ini mengelompokkan unsur-unsur menurut kemiripan sifat yang ada. Jadi setiap kelompok terdiri dari 3 unsur sehingga disebut triad. Contoh triad pada saat itu ada triad 1 yang terdiri dari litium, natrium, dan kalium. Serta ada triad 2 terdiri dari kalsium, strontium, barium. Kemudian selanjutnya ada sistem periodik Mendeleev. Jadi pada saat itu Mendeleev melakukan pengamatan terhadap unsur yang sudah dikenal saat itu. Dan Mendeleev menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur fungsi periodik diketahui dari massa atom relatifnya. Jadi Mendeleev menyusun tabel periodik itu berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, tapi lebih menekankan kepada persamaan sifat unsur. Akibatnya terdapat tempat-tempat kosong dalam tabel periodik.
tempat kosong ini diramalkan akan diisi unsur-unsur yang waktu itu belum ditemukan. Dan di kemudian hari ternyata ramalan itu terbukti dengan ditemukannya unsur yang memiliki kemiripan sifat. Unsur tersebut yaitu germanium yang sebelumnya dinamakan eka silikon oleh Mendeleev yang terletak di bawah silikon. Sistem periodik Mendeleev masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu penempatan unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Hal ini terjadi karena penempatan unsur mempertahankan kemiripan sifat unsur dalam satu golongan. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu masih banyak unsur yang belum dikenal pada saat itu, sehingga masih terdapat banyak tempat kosong dalam tabel. Nah, selanjutnya, tahap yang kedua adalah sistem periodik modern. Jadi pada tahun 1913, Henry Moseley yang merupakan ahli kimia dari Inggris menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom. Sistem periodik ini disebut sebagai sistem periodik modern atau disebut sebagai sistem periodik bentuk panjang. Sistem periodik modern ini dikatakan sebagai penyempurna sistem periodik Mendeleev. Sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang terdiri atas lajur vertikal yang disebut sebagai golongan, serta terdiri dari lajur horizontal yang disebut sebagai periode. Golongan disusun menurut kemiripan sifat, sedangkan periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Untuk golongan itu terdiri dari golongan utama yang terdiri dari golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, golongan 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Sedangkan untuk golongan transisi atau golongan B terdiri dari golongan 3B, golongan 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Dan khusus untuk golongan 8B terdiri atas 3 lajur vertikal. Golongan transisi juga dibagi menjadi golongan transisi dalam yang terdiri dari deret lantanida dan deret aktinida. Untuk deret lantanida itu terletak pada periode ke-6 dan golongan 3B di sebelah 57 lantanum. Deret lantanida terdiri atas 14 unsur, di mana unsur-unsur tersebut memiliki kemiripan sifat dengan lantanum. Oleh karena itu, unsur-unsur tersebut dinamakan unsur-unsur lantanida. Kemudian, deret aktinida terletak pada periode ke-7 dan golongan 3B di sebelah aktinium. Deret aktinida terdiri atas 14 unsur yang memiliki kemiripan sifat dengan aktinium sehingga disebut sebagai unsur aktinida. Next slide. Selanjutnya ada prediksi dari tabel periodik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Mendeleev pada saat itu memprediksikan bahwa terdapat unsur yang memiliki kemiripan sifat dengan germanium yang sebelumnya bernama eka silikon, di mana eka silikon ini memiliki unsur dengan berat atom di antara zinc dan arsenik, tetapi memiliki sifat kimia yang sama dengan silikon. Next slide. Selanjutnya adalah muatan inti efektif. Jadi, dalam suatu atom yang memiliki banyak elektron, elektron terluar itu akan tertarik ke nukleus atau inti atom dan saling tolak-menolak terhadap elektron lain. Sehingga nanti muatan inti itu dipengaruhi oleh dua faktor tersebut. Dan semakin jarak elektron terhadap inti atom, maka dia tarik-menarik antara inti dengan elektron tersebut semakin besar. Sehingga di sini contohnya ada 2S dan 2P. 2S di sini memiliki
daya tarik-menarik dengan inti yang lebih besar daripada elektron pada 2p karena memiliki jarak yang lebih dekat dengan inti. Next slide. Ini ada rumus dari muatan inti efektif, yaitu Z dikurangi S, di mana Z adalah nomor atom dan S adalah konstanta perisai. Nah, nilai S ini nanti diperoleh salah satunya dengan menggunakan aturan Slater yang akan saya jelaskan dalam slide berikutnya. Next slide. Ya, di sini aturan Slater itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kenaikan bilangan kuantum utamanya. Kemudian langkah yang kedua adalah mengelompokkan subkulit S dan P dalam satu kelompok atau satu grup. Seperti berikut ini. Jadi di sini 1S itu sendiri. Kemudian 2S, 2P itu dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama. Begitu juga dengan 3S dan 3P. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan konstanta Schelling atau konstanta perisai. Nah, untuk poin A, elektron dalam kelompok yang sama untuk subkulit S dan P itu memiliki nilai S 0,35, kecuali pada 1S yang memiliki nilai S 0,30 untuk elektron 1S lain. Kemudian elektron dalam kelompok N-1 memiliki nilai S sebesar 0,85. Selanjutnya, elektron dalam kelompok N-2 atau lebih rendah memiliki nilai S1. Untuk elektron valensi pada subkulit D dan F, elektron dalam kelompok yang sama memiliki nilai S 0,35. Sedangkan elektron dalam kelompok N-1 atau lebih rendah memiliki nilai S sama dengan 1. Kemudian elektron di sebelah kanan dari elektron yang aktif ditentukan tidak memberikan efek perisai. Jadi misalnya di soal itu ditanya muatan inti efektif pada elektron 3S. Berarti untuk elektron pada 3P, 3D, 4S itu tidak memberikan efek perisai sehingga bernilai 0. Next slide. Selanjutnya ada contoh soal dengan menggunakan aturan Slater, hitunglah nilai dari muatan inti efektif elektron 2P pada atom fluorin. Di sini atom fluorin memiliki nomor atom 9 sehingga konfigurasinya 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 5. Selanjutnya kita memasuki langkah kedua, yaitu mengelompokkan kulit S dan P dalam kelompok yang sama. Nah, setelah dikelompokkan, kita analisis dari masing-masing kelompok. Untuk subkulit E, di sini kan ada 5 elektron. Yang ditanyakan itu elektron pada 2P. Sehingga kita menentukan 1 elektron terhadap 4 elektron yang lain. Karena S dan P dalam kelompok yang sama, maka elektronnya dijumlahkan. Untuk S ada 2 elektron, kemudian untuk 2P ada 4 elektron. Sehingga jumlahnya ada 6 elektron dikalikan dengan nilai S pada kelompok yang sama itu bernilai 0,35. Hasilnya 2,1. Nah, selanjutnya kita analisis yang di kulit di bawahnya, yaitu kulit 1, di mana di kulit 1 ada 2 elektron dikalikan dengan nilai S pada kelompok N-1 itu bernilai 0,85. Hasilnya 1,7. Setelah itu dijumlahkan sehingga diperoleh konstanta perisai total. Nilai S sebesar 3,8. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus Z dikurangi S, di mana adalah nomor atom dari fluorin adalah 9, dikurangi nilai S yang sudah kita hitung tadi, yaitu 3,8. Sehingga muatan inti efektif untuk atom fluorin sebesar 5,2. Next slide. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas kami persilahkan.
Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang size of atom atau ukuran atom. Apabila atom itu digambarkan seperti bola, maka besar atom itu tergantung pada jari-jari atom. Dan jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar dengan stabil dalam suatu atom dalam kondisi setimbang. Biasanya jarak tersebut diukur dalam pikometer atau angstrom. Terus jari-jari atom itu menurut inti atom kelintasan stabil terluar ada beberapa jenis. Di antaranya yaitu satu, jari-jari atom kovalen. Jari-jari atom pada jari-jari atom kovalen, jari-jari atom ini diukur menggunakan jari-jari kovalen untuk elemen-elemen yang memiliki macam ikatan kovalen atau pada umumnya elemen-elemen non-logam. Yang kedua yaitu jari-jari logam. Jari-jari logam itu diukur menggunakan jari-jari logam untuk elemen-elemen yang termasuk dalam elemen-elemen logam. Yang ketiga yaitu jari-jari van der Waals. Pada jari-jari van der Waals ini, jari-jari atom itu diukur menggunakan jari-jari elemen yang atomnya tidak bisa saling berikatan. Pada gambar itu kan ada dua atom yang saling berdekatan atau saling itu adalah jarak antara inti atom satu ke inti atom kedua. Terus yang jari-jari atom itu yang dari titik ke kulit terluar atomnya. Terus itu yang bawah jari-jari atom. Nah, inti dua inti itu tidak bisa lebih dekat satu sama lain karena tolakan antara elektron inti pada atom tetangga. Next. Periodic trend in atomic radii atau tren periodik dalam jari-jari atom. Nah, pada gambar di samping itu, di bawah itu termasuk kecenderungan jari-jari atom. Jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar karena bertambahnya nomor atom sehingga kulit elektronnya juga bertambah. Terus jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil karena dalam satu periode bertambahnya nomor atom menyebabkan muatan inti efektif juga bertambah. Sehingga daya tarik inti dengan elektron terluar itu menjadi semakin besar sehingga jari-jarinya semakin kecil. Next. Size of ion atau ukuran ion ditentukan oleh jarak antar atom dalam ionik senyawa kimia yang tersusun dari ion-ion yang disatukan oleh gaya elektrostatik yang disebut ikatan ionik. Nah, ukuran ion itu tergantung pada satu muatan nuklir, dua jumlah elektron, yang ketiga itu orbital di mana elektron itu berada. Atom dapat membentuk ion positif dengan melepas elektron di kulit terluarnya dan dapat pula membentuk ion negatif dengan menarik elektron
ke kulit terluarnya. Jari-jari ion positif itu selalu lebih kecil daripada jari-jari atomnya. Atom akan melepaskan elektron pada kulit terluarnya untuk membentuk ion positif yang mengakibatkan jumlah proton lebih banyak daripada elektron, sehingga tarikan inti terhadap elektron terluar semakin kuat dan jari-jari atom menjadi semakin pendek. Next. Melanjutkan yang tadi, ukuran ion berkurang dengan meningkatnya muatan inti. Peningkatan muatan inti dengan penurunan jari-jari ion seiring dengan peningkatan nomor atom. Itu digambar itu merupakan tabel peningkatan muatan nuklir. Next. Terus ada ionisation energi atau energi ionisasi. Energi ionisasi itu merupakan energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron dari keadaan dasar atom atau ion gas. Energi untuk mengeluarkan satu elektron pertama dari atom netralnya itu disebut sebagai energi ionisasi pertama. Untuk mengeluarkan satu elektron kedua itu disebut energi ionisasi kedua. Begitu pula seterusnya untuk mengeluarkan tiga elektron itu disebut ionisasi ketiga. Supaya lebih dipahami, untuk mengeluarkan satu elektron pertama dari atom netralnya itu akan lebih mudah daripada mengeluarkan satu elektron kedua atom. Semakin tinggi energi ionisasi, maka semakin sulit melepaskan elektron. Next. Terus ada tren energi ionisasi. Energi ionisasi pertama umumnya meningkat sepanjang periode. Terus energi ionisasi pertama umumnya menurun ke bawah. Energi blok S dan P menunjukkan rentang nilai yang lebih besar untuk energi ionisasi. Next. Selanjutnya, materi selanjutnya akan diterangkan oleh Indi, kepadanya. Silakan.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yakni tentang energi ionisasi. Sebelumnya saya akan menegaskan ulang pada materi sebelumnya, yakni kecenderungan pada energi ionisasi pertama. Nah, energi ionisasi itu secara umum menurun pada satu golongan, sedangkan dia energi ionisasi itu meningkat pada satu periode. Seperti yang kita ketahui pada kita saat SMA, yakni energi mohon maaf, seperti sebelumnya, energi ionisasi ini akan meningkat pada satu periode, yakni semakin ke kanan, yakni energi ionisasi semakin meningkat. Sedangkan dalam satu golongan, dia akan mengalami penurunan. Begitu. Nah, kemudian ada irregularities in first. Ini yakni ketidakteraturan pada energi ionisasi pertama. Terdapat discontinuity occurs between group second A and third A. yakni terdapat berlanjutan pada grup 2A dan 3A, yakni disebabkan karena pada golongan 2A dan 3A yang seharusnya energi ionisasinya itu lebih besar pada golongan 3A, tetapi pada materinya itu golongan 2A memiliki energi ionisasi yang lebih besar. Kemudian hal ini juga terjadi pada golongan 5A dan 6A. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut pada slide selanjutnya. Nah, ini terdapat pada golongan 2A dan 3A. Nah, di sini kita bisa lihat energi ionisasi pada golongan 2A itu lebih besar dari golongan 3A. Padahal semakin ke kanan itu seharusnya energi ionisasinya semakin meningkat. Akan tetapi di sini kita menemukan ketidakteraturan atau penyimpangan pada aturan energi ionisasi. Mengapa demikian? Kita ambil contoh pada unsur Be. Unsur Be ini memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Kemudian untuk golongan 3A, boron memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Nah, di sini elektron valensi atau elektron terluarnya yakni 2s pangkat 2. Sedangkan pada golongan 3A ini yakni 2p1. Nah, ketika
ketika atom tersebut untuk melepaskan elektron pada 2s2 ini memerlukan energi ionisasi yang lebih besar. Sedangkan untuk 2p1 ini membutuhkan energi ionisasi yang cukup besar, akan tetapi tidak melebihi dari energi ionisasi yang ini, golongan 2A. Begitu juga yang terjadi pada golongan 5A dan 6A. Pada golongan 5A, konfigurasi elektronnya pada subkulit terluar sebagai berikut. Nah, sedangkan untuk golongan yang 6A memiliki konfigurasi subkulit terluar sebagai berikut. Nah, ini kan terisi semua ruang-ruangnya, akan tetapi setengah. Kemudian untuk yang 6A ini, pada ruang ini, itu elektron akan tertolak, sehingga ketika melepaskan elektron, dia membutuhkan energi ionisasi yang lebih sedikit daripada untuk melepaskan elektron pada subkulit 2p3. Nah, untuk selanjutnya ya ini electron configuration of ions. Konfigurasi pada ion. Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, konfigurasi elektron, kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dari sebuah ion. Kita memiliki atom P. Kemudian dia melepaskan sebanyak 3 elektron, sehingga konfigurasi elektron yang sebelumnya seperti ini, setelah menjadi ion atau setelah melepaskan elektron, dia menjadi seperti ini. Begitu juga untuk atom Fe yang dia melepaskan 2 elektron sehingga menjadi ion besi 2. Yang sebelumnya konfigurasi atom besi itu seperti ini. Kemudian dia melepas 2 elektron sehingga subkulit terluarnya yakni melepas 2 elektron sehingga menjadi seperti ini. Kemudian dia melepaskan lagi dari Fe2+ menjadi Fe3+ atau ion besi 3. Sehingga konfigurasi elektronnya ini seperti ini. Kemudian untuk materi selanjutnya yakni afinitas elektron. Afinitas elektron itu merupakan energi yang menyertai proses penambahan satu elektron pada suatu atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion bermuatan 1. Nah, secara umum afinitas elektron ini kebanyakan atom melepaskan energi
ketika elektron pertama ditambahkan karena elektron ini ditarik oleh inti atom, sehingga afinitas elektron bernilai negatif. Adapun pengecualian pada afinitas elektron ini yakni terdapat pada golongan 2A, 5A, dan 8A. Untuk lebih lanjutnya kita akan next slide. Nah, ini ada tadi yakni energi afinitas elektron yakni bertanda minus, itu berarti dia energi yang dilepaskan selama proses penangkapan elektron tersebut. Seperti kita ketahui pada Cl, konfigurasi Cl yakni seperti ini, kemudian dia menangkap satu elektron, sehingga menghasilkan ion Cl-. Nah, ketika proses penangkapan satu elektron ini, atom Cl ini mengeluarkan energi sebesar 349 kilojoule per mol. Nah, untuk penyimpangannya atau pengecualiannya, yakni terdapat pada 2A, yaitu ada atom Be dan Mg. Kemudian pada 5A, golongan 5A terdapat atom N, dan pada golongan 8A atau gas mulia karena mereka merupakan unsur yang stabil. Gitu. Sekian presentasi dari kelompok 7 tentang sifat periodik unsur tersebut dan properties periodik dalam elemen unsur tersebut. Mungkin selanjutnya ini nanti dilanjutkan diskusi atau Woro akan menambahkan diskusi dulu. Coba silahkan. Baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kalau materinya itu sudah ada semua ya di nganu ya? Iya, ada. Yang sudah ada ya, artinya anu ya. Oke. Nanti kalau misalnya diperlukan itu nanti ditampilkan lagi khususnya yang tadi ya di angka-angka tadi kalau ada yang bertanya. Iya. Baik. Kepada Saudara Ageng Nur Hidayat, saya persilakan untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Aipi. Di sini saya ingin bertanya pada Mbak Aipi mengenai materi yang tadi terakhir mengenai pengecualian. Mohon maaf, bisa ditampilkan lagi untuk slide-nya Mbak Aipi. Baik, saya akan tampilkan slide-nya kembali. Belum terlihat. Oh ya, sudah. Yang paling terakhir tadi Mbak. Yang ini. Ya, itu. Di sini mau nanya, atau mungkin tadi kurang mendalam, mohon maaf ya. Tadi kan ada pengecualian pada golongan 2, golongan 5, juga golongan 8. Nah, itu
apa yang menyebabkan terjadinya pembedaan tersebut, pengecualian tersebut, apakah karena untuk yang golongan 8 itu karena gas mulia sehingga tidak memerlukan elektron lagi, ataukah bagaimana? Iya, Kemudian baik. untuk yang golongan 25 itu bagaimana? Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ageng ya. Di sini untuk golongan 8A ini kan sudah stabil, sehingga untuk melepas atau menangkap kan dia membutuhkan energi ionisasi yang tidak ini ya, yang cenderung sedikit, sehingga untuk energi ionisasinya itu terkesan gimana ya, kemarin saya baca itu ini tidak pas secara teori begitu. Sedangkan untuk yang 2A dan 5A, golongan 5A, untuk golongan 2A dan 5A ini secara teori ya, ini kan harusnya bernilai negatif. Ini juga bernilai negatif. Kemudian ini juga bernilai negatif seharusnya secara teori. Akan tetapi pada percobaan-percobaannya itu dia menghasilkan afinitas elektron positif. Atau tanda positif ini yakni berarti energi yang dibutuhkan saat menangkap berarti melepas elektron. Kemudian yang 5A ini juga sama begitu demikian. Apakah untuk Saudara Ageng bisa dimengerti? Ya, mungkin boleh saya tambahkan ya. Jadi yang Ya, sudah baik, dijelaskan Bu. tadi betul ya. Jadi angka-angka tadi yang ada di semua grafik semua ini ya. Tadi kan dari baik energi ionisasi, afinitas elektron, jari-jari atom, jari-jari ion ada angkanya semua ya. Sudah ada, artinya sudah ada data eksperimen yang menunjukkan angka-angka itu. Iya, sudah ada, Bu. Nah, kemudian ini khusus tadi yang di afinitas elektron, di sini ada tanda min, ada tanda plus sebenarnya ya, angkanya ya. Jadi ini ada yang lebih besar dari 0, ini adalah plus berapa, begitu. Tanda min dan plus ini hanya untuk menunjukkan besarnya energi, kalau negatif itu adalah tanda energi yang dilepas. Nih, tanda negatif berarti energi itu dilepas. Jadi besarnya energi adalah, kalau ini ada min 328, artinya besarnya energi pada saat dia menangkap satu elektron di kulit terluarnya. Afinitas elektron itu kan energi yang dilepas apabila suatu atom menangkap satu elektron di kulit terluarnya. Nah, pada saat F ini menangkap satu elektron di kulit terluar, maka dia melepaskan sebanyak 328 kJ per mol. Untuk Cl adalah 349 kJ per mol. Ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat makin ke kiri, kan tadi dari F328, untuk O apabila dia menangkap satu elektron di kulit terluarnya, maka energi yang dilepas sebesar 141 kilojoule. Ya. Nah, kemudian C ini adalah 122 melepasnya. Nah, seharusnya kan begitu ya, kalau secara tadi ya yang dikatakan ya, secara teori kalau dia itu ada keteraturan, maka di N ini harusnya kan negatif juga, ada min mungkin ya gini, min antara 122 sampai dengan 141. Harusnya kan begitu. Ya, kalau itu teratur, ya. Kemudian setelah C 122, B hanya 27.
Ya, kemudian LI min 60 kan begitu. Nah, harusnya BE ini juga min berapa? Kan begitu ya, ada angkanya yang negatif tetapi pasti harganya kecil dibandingkan dengan 122 ini. Ya. Nah, yang deret yang kedua juga demikian. Ya, deret yang kedua ini kan dari CL, ini kemudian S, kemudian ke P, kemudian ke SI, ke AL, ini semuanya ada negatif-negatifnya. Nah, ini P ini kan ternyata satu golongan masih punya harga. Ya, sama-sama negatif kan, artinya dia masih ada keteraturan. Oh, semakin ke sana akan cenderung makin mengecil kan begitu ya, ke kiri, dari kanan ke kiri. Nah, kemudian L-nya 43, MG-nya ternyata plus. Ya. NA-nya min. Harusnya kan begitu ya, harusnya kan MG-nya juga negatif. Ya. Sama seperti halnya di deret yang berikutnya, yang di deret K, CA, dan seterusnya, CA-nya ada min 2, walaupun itu hanya kecil sekali, tapi masih punya harga. SR-nya min 5. Nah, inilah tadi yang dikatakan sebagai pengecualian. Ya, dia mungkin apakah saking kecilnya, ya karena CA-nya kan ini ya, SR-nya min 5, CA-nya min 2, oh MG-nya ini kan mungkin min 0,0 yang akhirnya menjadi positif. Ya saking kecilnya kalau itu punya harga ya. Nah, kemudian BE juga demikian, makin ke atas makin kecil lagi angkanya ya, jadi minnya itu, sehingga yang tampak itu adalah positif. Artinya apa sebenarnya? Angka-angka ini menunjukkan bahwa apabila suatu atom itu menangkap elektron di kulit terluarnya, tadi dia akan melepaskan energi. Semakin mudah menangkap, maka energi yang dilepas makin besar. Ya, tadi kan dari kiri ke kanan. Ya, ini kan urutannya atau dari kanan ke kiri ini ya, kecuali yang gas mulia ini memang saya lepaskan dulu. Ya, ini kan makin menurun cenderung ya, kecenderungannya kan makin menurun harga angkanya. Ya, dari harga negatifnya. Negatifnya hanya menunjukkan pelepasannya. Ya. F ini akan lebih mudah menangkap dibandingkan dengan O. Ya, O akan makin mudah menangkap dibandingkan dengan N. Harusnya, kan begitu ya, harusnya N ini akan makin mudah menangkap dibandingkan dengan C. Ya, tetapi di sini ada anomali tadi ya. Ya, kemudian C akan lebih mudah menangkap daripada B, B ke BE, LI makin sulit. Semakin kecil harganya, dia makin sulit atau bahkan tidak bisa. Ya, jadi kan logam-logam ini sampai sekarang belum ada bukti bahwa logam ini bisa menangkap. Ya, logam ini cenderung melepas. Ya, tapi kalau makanya harganya kecil sekali. Ya, harga energi afinitasnya kecil sekali. Yang sebelah kanan ini selalu besar karena ini dia yang paling mudah ini di sini. Ya, yang paling kanan ini makin mudah. Ya, jadi angka-angka ini adalah merupakan hasil dari percobaan penghitungan harga delta E-nya. Ya, jadi ada angkanya. Nah, kemudian yang tadi kita mengatakan semakin ke kanan semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil, itu adalah semuanya didasarkan pada angka-angka yang diperoleh ini. Ya, jadi ini walaupun tidak apa ya, mungkin ya ada ketidakteraturan begitu, tetapi di sini akan menunjukkan ya, jadi relatif ya, relatif dalam satu golongan dari atas ke bawah kan begitu ya. Ini kalau dilihat dari angkanya 328, 349, 325 turun lagi 295. Jadi ini ada anomali di sini F dan CL-nya. Tetapi secara umum makin ke bawah dia akan makin kecil. Demikian pula ini yang dari O, S, SE, TE. Dari atas ke bawah ini kan ada kecenderungan dia akan makin kecil harganya yang dilepas. Ya, harga yang dilepas. Ya. Ini juga ada kecenderungan. Jadi sehingga tadi yang kita katakan secara umum, yang mana Mbak tadi yang ada enggak ini yang ke kiri ke kanan begitu? Yang afinitas enggak ada ya? Kan kalau ini
yang energi ionisasi. Oh ya, kalau sama juga nanti energi ionisasi, coba angka energi ionisasi yang tadi dikatakan, yang sebelumnya. Ya, ini. Nah, ini kan gitu ya. Jadi angka-angka ini sudah diperoleh, kemudian kita mencari alasannya. Ya, mencari alasannya mengapa. Dalam satu, ini dalam satu periode ya ini ya. Ini kan NaMg, enggak ini yang tadi. NaMgAl, kan dari kiri ke kanan ya ini ya. SiPsClAr, kan itu ya. Dalam satu periode nih. Ini digambarkan dalam satu periode. Kalau ini dari atas ke bawah, tapi kalau ini dari kiri ke kanan, energi ionisasinya makin besar. Ternyata hasilnya begitu. Ya. Ya, sehingga kenapa kok makin besar? Karena makin sulit untuk melepaskan elektron. Ya. Kenapa makin sulit melepaskan elektron? Karena jari-jari atomnya makin kecil. Betul enggak? Dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya makin kecil. Benar. Iya, benar. Ya, tadi bulatan-bulatan tadi, itu setelah diukur itu ternyata jari-jari atom yang makin kecil itu akan menyebabkan elektron terluarnya makin sulit dilepas. Sehingga energinya makin besar, energi ionisasinya makin besar. Jadi sudah ada angkanya. Nah, kemudian tadi dari sini sampai di sini kira-kira sudah bisa dipahami? Ya. Nah, kemudian kan tadi ada beberapa pengecualian memang begitu ya, yang harusnya makin besar kok makin kecil gitu ya. Misalnya ini ya. Ini apa nih? 738 kan harusnya kalau ke sana ya, kalau umum ya dari 496 ke 738 kan seharusnya kan begitu ya. Yang AL ini kan juga 700-an lah gitu ya, pokoknya di atasnya. Ya, kemudian yang SI 786, yang P 1012, yang S 1000. Terus tadi secara umum harusnya S lebih besar daripada P. Ya, kemudian CL ke sini. Nah, anomali-anomali inilah yang tadi dicarikan alasannya. Ya, dicarikan alasannya. Ini adalah sesuatu yang nyata, kemudian dicarikan mengapa kok bisa begitu. Ya, dicarikan alasannya. Oh, ternyata kenapa kok ini turun? Ya, tadi kan ini yang satunya itu hanya sampai S, yang satunya sampai P. Baru di pergantian antara S dan P. Jadi ternyata di setiap pergantian S dan P nanti saudara kalau itu ada semuanya yang satu periode ini akan selalu terjadi anomali ini. Oh ternyata itu Tuhan juga ada mengaturnya begitu. Oh itu ada pengecualian tapi teratur juga. Ya pengecualian tapi teratur. Setiap pergantian 2S ke 3P1 ke S2P1 maka akan selalu terjadi anomali. Ya. Kemudian pergantian antara S2 P-nya 3, 4, P4 itu juga akan selalu terjadi anomali. Ya, jadi akan sedikit lebih kecil, ya, tetapi tetap lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi artinya yang saudara dari kiri ke kanan energi ionisasinya makin besar. Ya, jadi betul. Ya, kemudian tetapi tadi kan di tempat tertentu ada anomali. Ya. Kemudian tadi afinitas elektron dari kiri ke kanan itu adalah afinitas elektronnya makin besar. Ya, jadi energi yang dilepasnya makin besar. Ya. Kenapa? Ini yang biasanya agak sulit ditangkap. Ya, kalau saudara melepas energinya besar, tetapi tadi pada yang diperlukan ya kemudian kalau ya energi jadi negatif tadi tandanya ya jadi kalau yang ini adalah diperlukan adalah positif ya tadi kalau yang di afinitas elektron adalah negatif. Nah itu tadi mungkin kira-kira semakin jelas atau malah semakin tidak jelas. Gimana Mas Geng? Baik Bu, terima kasih Bu sudah sedikit. Bu izin bertanya Bu.
Ye, monggo Mbak Rojaa. Ya. IP tolong ini yang di slide afinitas. Afinitas ya. Yang pertama atau terakhir ya? Energi. Sama ini Yang kan ada sama. tabelnya. Ini tabelnya kan sama ini. Oh ya tadi. Oh, ya. Nah, ini bukan kalau secara bilangan negatif itu kan ini dari kiri ke kanan itu kan semakin kecil Bu. Soalnya ini kan min 141 sama min 328 kan lebih besar min 141. Nah, ini tuh min itu menunjukkan bilangannya atau menunjukkan melepasnya Bu? Melepasnya. Ini loh. Di kirinya sudah dikatakan. Tanda negatif berarti energi itu dilepas. Jadi itu kalau di delta H ya, jadi delta H negatif, delta H positif. Jadi min itu bukan matematika dari min 1, min 2, min 3 yang harganya makin mengecil begitu ya. Tapi min tanda min dan plus, jadi harusnya yang lebih besar dari 0 ini ada harganya plus ya. Misalnya ini plus 12 gitu yang BE misalnya ya, saya lupa ini ada harganya tapi plus. Ya, plus berapa misalnya kan begitu. Jadi plus tadi menunjukkan bahwa dia tidak bisa menangkap elektron, artinya tidak ada energi yang dilepas. Dia hanya bisa memerlukan energi. Ya, jadi ini bukan min 141 itu lebih besar daripada min 328 secara matematik gitu ya. Tetapi angka mutlaknya, harga mutlaknya 328 dibandingkan dengan 141. Artinya F untuk menangkap satu elektron, maka energi yang dilepas sebesar 328 kilojoule. Ya, sedangkan yang O hanya 141 kilojoule. Sama-sama menangkap. Ya, menangkap satu elektron, ya. Nah, sedangkan yang C ini adalah 122, lebih kecil. Yang dilepas, energi yang dilepasnya lebih kecil. Nah, semakin ke kiri, makin kecil sekali. Artinya apa? Dia makin sulit untuk menangkap. Bahkan ini menjadi tidak bisa lagi. Kalau saking kecilnya tidak bisa, dia hanya bisa melepas. Karena harganya cenderung ke positif. Dia perlu energi, bukan melepas energi. Ngaten? Nggih, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, nggih. Jadi tadi itu, nggih. Jadi sehingga secara umum biasanya oh ya silahkan nggih. Mbak Rena ya. Ya, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Tanya tentang yang slide electronic configuration of ions itu bisa tolong diarahkan ke slide itu. Mohon maaf, Rena bisa diulangi. Yang bagian electronic configuration of ions. Konfigurasi yang FE tadi, yang mana? Yang ada kotak-kotaknya. Yang FE tadi mungkin, Mbak? Ini. Ya, yang FE. Ini ya? Ini kenapa yang bagian yang sebelah kanan itu diturunkan menjadi FE 3+ gitu, Bu. Terus ada pengurangan elektron berapa begitu, Bu, Pak? Bisa kayak gitu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga. Ya, jadi ini kan tadi kan ini adalah konfigurasi kation ya. Di mana kation itu adalah terjadi pelepasan elektron. Ini hanya contoh saja salah satu pelepasan elektron. Kalau kita punya Na nomor atomnya 11, itu kan berarti kita punya konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ya. Maka kalau menjadi kation ya, jadi bentuk kation dari unsur ini, maka dia akan melepas satu elektron di kulit terluarnya. Ya, jadi elektron yang akan lepas itu adalah elektron yang ada di kulit terluar. Ya, sehingga muncullah energi ionisasi. Ya, jadi energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron di kulit terluarnya. Ya. Nah, sekarang ini yang diberikan contoh di sini adalah P ya.
P ini nomor atomnya P berapa? Pokoknya terakhirnya 3S2, ini berapa? 2, 2, 2, 6, 10, 15 ya. P dengan nomor atom 15, ini akan memiliki konfigurasi elektron 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Gitu kan? Ya. Apabila P ini melepas elektron untuk menjadi kation, ya, maka yang akan lepas adalah elektron yang ada di subkulit P-nya, bukan di subkulit S-nya dulu. Ya, karena yang terluar adalah di 3P-nya, kan gitu. Maksudnya. Menjadi P3+. Ya, P untuk berubah menjadi P3+, yaitu dengan cara melepas 3 elektron di subkulit 3P. Saya bisa menunjuk-nunjuk dari situ. Bisa Bu yang ada kayak tanda pensil niku kalau Bu pakai HP. Sebentar. Ini ya, bisa menunjuk-nunjuk ya? Sini ya? Tampak enggak? Belum ada, Bu. Belum tampak di mana? Dirubah yang garis seperti gambar itu, yang garis. Garis mana? Saya tuh rodok gaptek sedikit. Nah, kelamaan. Ya. Atau bisa saya bantu tunjuk-tunjukkan? Ya, tunjukkan Mbak. Ini kan biasanya kalau konfigurasi elektron kan mendatar itu ya Mbak ya, buatnya ya. Ini kan digambarkan sebagaimana diagram tingkat energi dari bawah ke atas. Ya. Oke. Dari Mbak Rena tadi 1S2 dan sampai 3P-nya enggak masalah nggih? NE 3S2, 3P3 itu tadi tidak masalah. Nggih. Ya, tidak masalah. Nggih. Nah, yang bermasalah kan setelah itu menjadi P3+, maksudnya? Ya. Ya. Kenapa yang 3+ ini kan menunjukkan dia melepas 3 elektron. Itu. Nah, untuk melepas 3 elektron, maka yang lepas itu adalah elektron di 3P, bukan di 3S. Maksudnya begitu. Ya, ini kan sehingga yang kosong adalah 3P, dia ada di subkulit yang terluar. Gitu, ya. Sehingga kalau tadi yang dicontohkan Mbak, misalnya saya bisa kalau misalnya Na Mbak, coba dituliskan di bawahnya Mbak, kalau misalnya Na11 ya. Ya. Kalau Na11 kan hanya 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Sampainya kan situ ya. Yang terluarnya adalah di 3S1. Sehingga kalau menjadi Na+, 3S1 ya, kan berarti terakhirnya 2P6, 3S1. 2P6 ya terakhir, mungkin bisa diketik di situ, 2P6, 3S1 kan begitu, depannya diisi sendiri. Maka kalau menjadi Na+, ya menjadi Na+, maka terakhirnya tinggal 2P6. Terakhir kan sampai 2P6, yang lepas adalah di 3S1. Jadi siapapun unsur apabila melepas elektron, maka yang lepas adalah elektron di kulit terluarnya. Ya, sehingga kalau dari konfigurasi elektron dilihat yang terluar adalah kalau masih dalam satu kulit, maka yang subkulit terluarnya itu yang lepas.
Kalau tadi Na kan hanya di satu subkulit, sehingga yang lepas dari 3S satunya. Itu. Ya. Nah, berbeda kalau nanti unsurnya transisi. Ya, yang unsur transisi itu, ya, di unsur transisi, Fe itu nomor atomnya 26 kalau tidak salah ya, 26. Sehingga kalau dibuat konfigurasi elektronnya dari 1S2 bla 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 terakhir sampai 4S2 3D6. Maka kulit terluarnya yang siapa kalau dia akan membentuk kation? 4S. Ya, bukan 3D loh ya. Nah, ini maksudnya gitu. Jadi kan ini walaupun 3D ini kan dikonfigurasi elektron ada di paling belakang, sama seperti 3P tadi. Di paling belakang, tapi dia bukan kulit terluar. Karena apa? Masih ada 4S walaupun letaknya di sebelumnya, diagram tingkat energinya lebih rendah. Hanya sedikit lebih rendah 4S ini dengan 3D. Jadi hampir sama. Ya, sehingga yang lepas itu adalah dari 4S. Kalau melepas 2 menjadi Fe2+, dengan melepas 2 elektron, maka yang lepas adalah di 4S-nya. Jadi 4S-nya yang kosong. Ya, terakhir adalah 3D6. Nah, Fe ini kan ada 2 jenis, masih bisa menjadi Fe3+. Kalau menjadi Fe3+, maka lepas 1 lagi itu adalah dari elektron yang ada di subkulit D. Yang 6 tadi, lepas 1 menjadi tinggal 3D5. Bisa ditangkap, Mbak? Bisa dipahami nggak? Yeah. Berarti yang terakhir itu melepas 1 elektron. Yang mana? Yang mana? Yang menjadi Fe3+ ini. Ya, melepas 1 elektron lagi dari Fe2+. Bisa langsung dari Fe ke Fe3+, bisa, nggak masalah. Ya, jadi kalau dari Fe langsung berubah menjadi Fe3+, berarti tadi yang hilang ya dari 4S-nya 2, dari 3D-nya 1. Sama, maksudnya prosesnya sama. Oke. Artinya jangan sampai yang lepas itu yang 3D semua. Maksudnya begitu ya. Jadi khusus untuk unsur ini biasanya kalau soal jebakannya adalah menggunakan unsur transisi. Ya, kalau yang unsur-unsur yang tidak yang golongan utama itu biasanya normal. Yang terakhir itu yang paling besar gitu ya. Yang artinya kan tadi ya, misalnya ini nanti terakhir sampai 3P. Kan yang kemarin yang unsur utama kan blok S, kemudian blok P. Jadi kalau utama itu selalu berakhir pada kalau tidak S ya P. Gitu. Jadi kalau yang tadi Na tadi berakhir pada subkulit S, maka kalau lepas itu adalah di subkulit S-nya, di kulit terakhir pasti. Sedangkan kalau itu ada di blok P, maka dia kalau melepas ada di subkulit P-nya. Dia pasti di kulit terakhir. Ya. Tetapi kalau transisi, karena tadi kan semua transisi rumusnya pasti SD. Ya, jadi selalu SD. Jadi blok D kan begitu, itu selalu diawali oleh subkulit S. Subkulit S-nya selalu merupakan kulit yang paling luarnya. Ya, sehingga tadi kalau membentuk ion, maka dia yang lepas adalah di kulit terluarnya. Begitu, Mbak. Ya, jadi ini sebenarnya contohnya sudah bagus ini ya. Ada 2. Ya. Begitu? Ibu sudah bisa dipahami. Oke, ya. Nah, jadi tadi yang perlu digarisbawahi bahwa elektron dilepas atau ditangkap oleh suatu atom, maka dia butuh adanya energi. Nah, energi yang digunakan untuk melepaskan elektron itu yang kita sebut sebagai energi ionisasi. Energi ionisasi dipengaruhi oleh jari-jari atom. Semakin kecil jari-jari atomnya, maka energi ionisasinya akan makin besar. Kenapa kok makin besar? Karena daya tarik inti terhadap elektron makin kuat. Karena gaya tarik intinya makin kuat,
maka untuk melepaskan atau untuk memutuskan ikatannya butuh energi yang besar. Ya, sehingga kenapa dalam satu periode dari kiri ke kanan kecenderungannya, ya kecenderungan itu namanya tidak semuanya, kecenderungannya adalah energi ionisasinya makin besar karena jari-jari atomnya makin kecil. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, karena jari-jari atomnya makin besar, maka energi ionisasinya makin kecil. Ya. Sebaliknya, untuk afinitas elektron adalah energi yang dilepas apabila suatu atom menangkap satu elektron di kulit terluarnya. Jadi kalau menangkap itu ya dimulai dari kulit terluar. Ya. Menangkap elektron di kulit terluar. Ya, semakin mudah menangkap, energi yang dilepas makin besar. Ya. Jadi semakin ini yang paling sulit diterima akal ya. Kalau saudara tidak dirasa-rasa, energi yang dilepas apabila suatu atom menangkap satu elektron di kulit terluarnya itu yang dinamakan dengan energi afinitas atau afinitas elektron. Makin mudah menangkap, energi yang dilepas makin besar. Saudara kotai, ya, makin mudah menangkap, energi ionisasinya makin besar. Artinya apa? Kalau jari-jari atomnya makin kecil, maka dia akan makin mudah menangkap. Kalau makin mudah menangkap, maka energinya makin besar yang dilepas ya. Energi yang dilepas makin besar. Ya. Itu nanti bersesuaian dengan elektronegativitas ya, keelektronegatifan. Semakin mudah menangkap, maka keelektronegatifannya makin besar. Makin mudah membentuk ion negatif. Ya, jadi itu. Mungkin begitu dulu. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Jadi tadi angka-angka itu angka-angka yang sudah hasil eksperimen. Ya, kemudian ini tadi yang kita jadikan simpulan-simpulan itu adalah alasan ya. Alasan mengapa kok begitu. Jadi memang dicari-carikan ya, tadi ya, cari-carikan alasan oleh ahli ya. Dicari-carikan kenapa kok bisa begitu ya. Ada pengecualian dan sebagainya. Oke, silakan. Saya rasa untuk yang kelompok ini sementara cukup dulu ya. Nanti masih bisa berlanjut. Untuk yang berikut, silahkan kalau mau ditutup dulu kelompoknya. Ya, Pak. Sebentar, IP. Bu Woro, mohon maaf, saya izin bertanya. Oh ini, iya, silahkan. Sepertinya masih berkaitan dengan materi minggu lalu yang saya presentasikan. Itu kan ada aturan Aufbau, di mana konfigurasi elektron itu ditentukan berdasarkan tingkatan energinya. Nah, ini di sini aturan Slater itu energi konfigurasi elektronnya ditentukan berdasarkan kulit terluar atau kulitnya, urutan kulitnya. Nah, itu nanti kalau kita menuliskan konfigurasi elektron yang asli itu apakah mengikuti aturan Aufbau, selalu Aufbau, apa bisa mengikuti aturan Slater, Bu? Ya. Jadi tadi kalau namanya Aufbau, kemudian aturan Hund dan sebagainya adalah merupakan aturan umum ya. Yang kemarin mungkin sudah saya sampaikan, itu memang sudah didasarkan pada hasil eksperimen. Walaupun tadi ya dikatakan eksperimen ada yang cocok, ada yang tidak. Ya, tetapi pada umumnya cocok. Ya, sehingga kemarin kenapa kok pengisiannya harus mulai dari M-1, 0, plus 1 misalnya di bilangan kuantum magnetiknya misalnya kan begitu ya. Kenapa kok elektronnya kok tidak di M plus 1 tetapi di M-1? Kenapa kok elektronnya plus setengah tidak min setengah dulu misalnya ya ngisinya ya. Kenapa? Itu yang kita lakukan itu adalah karena setelah dihitung ya jadinya dengan perhitungan posisi itulah yang mendapatkan atau menghasilkan energi yang terendah dibandingkan, jadi kan tadi dicoba semua. Kalau di M plus 1 seperti apa ya? Kalau di di M0 seperti apa ya? Di M plus min 1 seperti apa ya? Nah, itu dihitung semua, energinya itu adalah yang terendah, maka yang dipilih. Dan ternyata pada umumnya, jadi pada umumnya yang kita buat tadi, itu adalah cocok. Ya, memang ada pengecualian di
tempat. Nah, sehingga muncul tadi kalau Slater tadi pasti banyak yang cocok. Tetapi memang ada. Kenapa biasanya kok tidak digunakan itu? Karena kan kalau perhitungan secara matematis ini memang tadi ya, kita bukan mencari pada umumnya, tetapi harga pastinya itu yang diketahui. Jadi yang tadi yang Slater tadi itu kan merupakan untuk menjelaskan mengapa begitu. Ya, jadi kalau seperti tadi ya, kalau S dan P, setiap pergantian dari kulit S ke kulit P kok selalu ada anehnya ya, gitu ya. Mestinya kan tadi misalnya ya energi ionisasi. Kenapa pada tadi antara NaMg, MgAl misalnya kan begitu, kok ada perubahan yang harusnya membesar, kenapa kok mengecil? Sedikit mengecil, tadi tidak down mengecil. Nah, kemudian tadi dicarikanlah salah satu alasan itu adalah tadi efek shielding-nya misalnya. Oh, ini mungkin tadi dari hasil perhitungan tadi ada perhitungan matematis yang menyebabkan dia kenapa kok berbeda dengan yang lain. Begitu, Mbak. Jadi yang Slater itu bukan umum. Jadi kalau kita hitung semuanya gitu ya, itu mesti pada umumnya akan sesuai dengan urutan tadi. Tetapi nanti ada di tempat tertentu, loh kok ini kok nggak sesuai ya, gitu. Berarti nanti kalau kita menuliskan konfigurasi itu tetap mematuhi aturan dari Aufbau ya, Ibu? Ya. Jadi Aufbau itu memang tadi dia kayak menyimpulkan ya, dari sudah dicoba, oh ini ternyata pada umumnya begini. Jadi istilahnya pada umumnya atau kecenderungannya gitu ya. Jadi tidak pasti. Ya, jadi sesuatu tadi tidak dari kiri ke kanan tuh bukan pasti selalu membesar, begitu tidak ya? Nah, Slater tadi itu adalah melihat dari tadi yang ada pengecualian. Kenapa ya kok begitu ya? Oh, ternyata itu ada efek. Ya, jadi kan itu kan efek ya, menunjukkan ada apa ya, yang berbeda dengan yang pada umumnya. Begitu, Mbak. Ya, jadi nanti kita pakai yang Aufbau, diagram tingkat energinya yang ada pengisian 1S, kemudian kok ke 2S, ke 2P, ke 3S, ke 3P, itu didasarkan pada diagram tingkat energi. Ya, jadi kenapa kok 3D lebih di luar daripada 4S? Walaupun sebenarnya antara 4S dan 3D itu, antara S dan D lah, semuanya. Di antara S dan D itu adalah sebenarnya hampir sama. Ya, hanya 4S-nya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan 3D-nya. Sehingga dia akan selalu bersama-sama. Sebenarnya elektronnya itu akan pindah-pindah sendiri itu. Ya, tidak mesti. Jadi tadi ya 4S dengan 3D itu elektronnya bisa pindah-pindah tergantung pada kondisinya pada saat itu. Kenapa unsur transisi itu bilangan oksidasinya bermacam-macam? Kalau unsur yang utama, bilangan oksidasinya kan dapat dikatakan itu kalau logamnya adalah hanya satu-satunya kan. Tetapi kalau yang logam transisi itu dia akan memiliki bilangan oksidasi tadi seperti Fe punya 2 dan 3. Ya, kemudian nanti yang Cu punya 1 dan 2, Hg punya 1, 2. Mn malah punya berapa? 1, 2, 3, 5, 7 punya semua. Ya, jadi itu karena tadi yang berubah-ubah itu antara 4S dan 3D-nya. Jadi memang ada spesifik di logam transisi. Gitu ya Mbak Ima. Jadi kita nanti pakai yang sudah umum tadi, ya aturan Hund, kemudian prinsip Aufbau, jumlah maksimum di masing-masing kulit. Sampai dengan saat ini belum ada yang menggagalkan itu teorinya. Ya, jadi yang ada pengecualian saja. Ngatan? Oke, terima kasih untuk kelompok ini yang sudah memaparkan terkait dengan tadi sifat keperiodikan ya, walaupun masih sebatas pada jari-jari atom, energi ionisasi dan afinitas elektron ya. Oke, yang berikutnya masih ada. Oh ya, maaf saya belum saya tak lupa ikut upacara sebentar. Ya, silakan ya disiapkan dulu.